bersama Kak Christine dan Kak Vena. Kita boleh ketemu kembali di sekolah minggu kita. Nah, kita bersyukur ya Kak Vena ya. Kita sudah lama sekali ya sepertinya tidak berjumpa, dan sudah lama sekali kita sekolah minggu sendiri-sendiri di rumah. Tapi Kak Christine berharap itu tidak mengurangi sukacita adik-adik untuk tetap setia berdoa, kemudian mengikuti ibadah di rumah. Ya, pastinya adik-adik yang di rumah sudah makan, sudah mandi, sudah menyiapkan semuanya untuk beribadah memuji nama Tuhan. Nah, sekarang Kak Christine ajak kita semua duduk yang manis, lipat tangannya, persiapkan hati untuk kita mau datang kepada Tuhan, dan kita mau bersama-sama memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari Kak Christine ajak kita menyanyikan pujian Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kemurahan Tuhan boleh kembali mengizinkan kami untuk beribadah di hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sekalipun ini untuk kesekian kalinya kami harus beribadah sendiri di rumah, mungkin sendiri atau dengan adik atau kakak kami, tetapi kiranya itu tidak mengurangi sukacita kami, anak-anak-Mu yang masih sangat muda ini, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong jaga hati kami, Tuhan tolong berkati fokus kami, tolong jaga fokus kami, tolong pimpin kami, tolong berkati kami, sehingga sepanjang kami beribadah, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam dan demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, semuanya adik-adik yang di rumah, kita akan memuji nama Tuhan. Kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan dengan sukacita dengan gerakan. Kita akan memujikan KASIH. Tidak suka marah-marah.
jalan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersyukur sampai saat ini Tuhan masih sertai, Tuhan masih memberkati setiap kita, memberkati orang tua, sehingga apa yang kita bawa dan berikan kepada Tuhan hari ini adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil persembahan diberikan, kita mau menyanyikan pujian Aku Diberkati. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kemurahan kasih-Mu yang kami boleh nikmati sampai hari ini Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk kesehatan, setiap kesempatan yang masih Engkau berikan untuk kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga boleh memberikan persembahan kepada-Mu. Kiranya persembahan kami boleh memuliakan nama-Mu dan menjadi persembahan yang hidup Tuhan. Tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Kristen harap semua kita masih dalam keadaan sukacita ya untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mau angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Sambil gerak ya. Halo adik-adik. Nah, masih inget nggak sama kakak? Sudah lama ya kita nggak ketemu. Hari ini kakak akan menemani kalian untuk mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami bisa mendengarkan kembali firman Tuhan dan biarlah Tuhan bekerja dalam diri kami. Tuhan boleh bukakan pikiran kami, bukakan hati kami untuk mau mendengarkan firman dan mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui kebenaran firman ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama saya yang berdoa. Amin. Nah, hari ini kita akan bahas salah satu tokoh dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kira-kira siapa ya? Ada yang bisa nebak gak? Siapa? Nama anaknya itu Lewi dan Simeon. Siapa yo? Ya, Yakub. Kita mau sama-sama buka yuk di Kejadian 35.
Kejadian 35 ayat yang pertama sampai ke 15. Tapi kakak akan bacakan kepada kalian ayat yang pertama aja ya. Nanti kalian baca pribadi dan kalian renungkan lagi firman hari ini. Dengan judul perikop, Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Nah, perlu diketahui kisah sebelumnya dari kisah yang sekarang ini adalah begini. Pada saat itu, Yakub dan keluarganya sedang ada dalam kesesakan. Jadi anaknya Yakub yang bernama Dina itu diculik oleh Hemor dan Sikem. Nah, lalu terjadilah pertumpahan darah antara Hermon Sikem melawan Lewi dan Simeon, gitu ya. Lalu terjadilah kerusuhan di kota itu, dan Allah berfirman kepada Yakub untuk kembalilah ke Betel. Kalau kita pelajari begitu ya lebih dalam, jadi arti Betel ini sebenarnya adalah rumah Allah. Nah, rumah Allah ini menggambarkan pemulihan atau penyegaran jiwa, ya. Maka ketika Allah menyuruh Yakub kembali ke Betel, itu ada maksud lain begitu ya, yang ingin disampaikan oleh Allah. Nah, lalu Allah punya syarat begini. Kalau kamu kembali ke Betel, maka bilang sama keluargamu untuk meninggalkan dewa-dewa yang disembah. Karena ada beberapa dari keluarga Yakub yang tidak percaya kepada Allahnya Yakub, tapi dia justru menyembah Allah-Allah yang lain selain Allahnya Yakub. Nah, akhirnya keluarganya memang meninggalkan ya dewa-dewa mereka yang mereka sembah begitu. Lalu mereka pergi ke Betel bersama-sama, dan di sana Yakub mendirikan mezbah Allah. Nah, kira-kira dari kisah ini kita belajar apa ya? Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari kisah Yakub, yaitu yang pertama adalah kembali ke Betel atau kembali ke rumah Allah. Maksudnya apa sih Kak? Kembali ke rumah Allah? Nah, kalau tadi kita ingat Yakub sedang dalam kesesakan, sedang dalam kesedihan, masalah, begitu ya. Dia diperintahkan oleh Allah untuk balik ke Betel. Nah, di sini bagaimana sih dengan kita begitu? Contoh, misalnya kita lagi sedih gara-gara kita lagi berantem sama abang, adik, kakak misalnya. Atau lagi berantem sama temen. Atau mungkin lagi ngambek sama papa mama gitu ya. Nah, kita harus kembali kepada Allah. Kita harus berdoa. Kita harus kembali baca firman. Karena tadi, Betel artinya adalah rumah Allah, yaitu simbol pemulihan dan penyegaran jiwa. Nah, kita perlu menyegarkan kembali jiwa kita. Kita perlu bersukacita kembali dengan cara apa? Yaitu dengan cara kembali kepada Allah. Ya. Jadi ketika kita mulai ada masalah, itu kita baliknya harus kepada Allah, seperti Yakub begitu ya, yang pulang kembali ke Betel. Lalu yang kedua, kita belajar untuk meninggalkan dewa-dewa atau hal-hal yang kita senangi yang mulai menggeser Allah dari hidup kita. Dalam Kristen, dalam agama kita begitu, orang Kristen itu wajib berdoa ya, karena berdoa ini ada nafas kehidupan. Kita harus terus komunikasi sama Allah yang menciptakan kita. Maka jika sudah mulai ada nih, kita sebutnya dewa-dewa lain begitu ya, yang kita puji, kita puja, misalnya game, main bola gitu. Kalau hal-hal ini mulai menggeser waktu doa kita, waktu baca firman kita, maka itu sebenarnya dewa-dewa yang sedang kita sembah. Nah, dari cerita ini, Allah ingin kita meninggalkan mereka, meninggalkan dewa-dewa ini untuk berbalik kepada Allah.
untuk mencari Allah begitu. Nah, maka adik-adik, kiranya dua hal ini bisa menjadi pegangan penting bagi kita ya. Yang pertama, jika ada kesesakan, maka carilah Allah. Datanglah untuk berdoa, datanglah untuk mencari sukacita kembali. Ya. Lalu yang kedua, kita harus mulai meninggalkan hal-hal yang kita senangi begitu ya, jika itu menggeser fokus kita terhadap Allah. Kalau misalnya lagi hobi main game nih, bikin kita lupa berdoa, maka kita harus meninggalkan itu. Atau kita lagi hobi nonton film nih, kartun terus gitu ya, sampai kita lupa untuk baca firman misalnya. Maka kita harus meninggalkan itu. Kita harus punya waktu untuk datang kepada Tuhan, kepada Allah, sama seperti ketika Yakub sedang dalam kesesakan dan Allah bilang kembalilah ke Betel. Nah, adik-adik, kiranya firman yang singkat ini bisa membantu adik-adik untuk terus mengingat bahwa Allah akan selalu ada menemani adik-adik dalam setiap kesesakan. Ya, jadi kita harus kembali kepada Allah di saat-saat yang berat dalam hidup kita. Begitu. Nah, kiranya firman kali ini bisa memberkati. Mari kakak ajak kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh diberikan. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh memurnikan hati kami dan senantiasa mengingatkan kami untuk datang kepada Allah, baik dalam suka maupun duka, dan biarlah kami dapat memperoleh sukacita kembali dari sikap hati kami yang mungkin sedang dalam kondisi tidak baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama saja kami berdoa. Amin. Terima kasih.